Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Masya Allah, hari-hari ini adalah hari-hari yang sebenarnya suatu kemudahan bagi para pemuda, ya, khususnya yang masih menjomblo, di mana di pandemi ini Allah mudahkan, cukup akad saja walimah kecil-kecilan, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Ini juga adalah ajakan bagi para pemuda yang khususnya yang masih jomblo untuk mari segera mengakhiri lajangnya. Bukankah Nabi kita SAW pernah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup menikah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan menahan kemaluan. Maka ini adalah wejangan nasihat dari Nabi kita SAW agar segera untuk kita menikah. Di mana Islam juga mengharamkan yang namanya tabattul atau membujang selamanya. Makanya di dalam suatu hari di mana ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi SAW menanyakan perihal ibadah Rasulullah. Lalu dijawablah bagaimana perihal ibadah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kalau begitu kami masih merasa kurang, karena Rasulullah tentunya Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi kalau kami tentu harus menambahnya karena tentu tidak sama dengan Rasulullah SAW. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan kami akan sholat malam terus dan tidak tidur. Salah satunya lagi yang mengatakan aku akan puasa terus menerus dan tidak berbuka. Satunya lagi akan mengatakan aku akan membujang dan tidak nikah. Maka kemudian hal ini terdengar atau sampai kepada Rasul SAW. Apa yang dijawab oleh Rasul SAW? Rasulullah kemudian mengatakan siapa yang mengatakan ini dan ini, siapa yang mengatakan ini dan itu. Lalu Rasul mengatakan adapun aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku salat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah. Faman rogibat an sunnati falaysa minni. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dari golonganku. Maka ma'asyiral muslimin, ya, khususnya para jomblo, hendaknya untuk dia segera menikah, karena sungguhnya kenikmatan ibadah, bahkan hari-hari yang dipenuhi dengan amal ibadah, diganjari pahala, itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang tentunya jomblo. Kenapa? Karena ibadah yang berupa nikah ini adalah ibadah yang nikmat dan indah, di mana kita bercengkarama, berkumpul dengan anak istri, bagian dari kenikmatan, bagian dari ibadah, bagian dari sesuatu yang dicatat pahala. Karena Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan berkumpulnya kamu dengan istrimu ada sedekah. Demikian pula Nabi mengatakan hatta luqmah alati, ya, dan bahkan suapan makanan yang kau suapkan kepada istrimu, ya, maka itu adalah sedekah. Masya Allah. Maka betapa nikmatnya, ya, orang yang berumah tangga, orang yang punya keluarga, orang yang sudah berumah tangga. Sesungguhnya hari-harinya kehidupannya adalah ibadah. Hanya canda dengan istri ibadah, kumpul dengan anak-anak bercanda gurau, bercengkrama ibadah. Subhanallah, betapa nikmat yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang jomblo. Maka ini tentu harusnya mendorong setiap kita untuk mempercepat, menyegerakan, khususnya bagi yang masih jomblo. Kenapa? Karena sendiri adalah membahayakan diri. Karena sendiri itu membahayakan diri. Di mana Nabi pernah mencontohkan atau memisalkan bagaikan kambing yang sendirian, maka tentu serigala akan lebih mudah untuk menerkamnya. Setan akan selalu mempengaruhi orang yang sendirian, akan menghasut, mengarahkan, memberikan was-was kepada hal yang negatif, berpikiran yang aneh-aneh, ya, berpikiran yang mungkin bahkan berbau porno dan seterusnya. Maka hanya dengan menikah, ya. Dan tentunya bagi mereka yang sudah siap, maka jangan menunda-nundanya, jangan mengundurnya. Sayang kalau waktu yang Anda habiskan hanya untuk sendirian, bukanlah lagi ibadah, bukanlah ketaatan. Lihatlah, bahkan nafkah kita bernilai ibadah, bernilai lebih afdol daripada jihad. Apakah betul lebih afdol dari jihad? Naam, Nabi kita yang mengatakan, Nabi kita yang telah menyebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin wa dinarun
anfaqtahu ala ahlik alladzi a'dhamuha ajran anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, berjihad, berperang, dinar yang kau sedekahkan pada orang-orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kau nafkahkan kepada keluargamu. Maka subhanallah, berapa dinar atau rupiah yang kita keluarkan hanya sia-sia, bahkan mungkin menguap saja tidak nampak uapnya istilahnya, maka sungguh merugi. Tapi kalau kita nafkahkan untuk anak istri kita, subhanallah mungkin 20 ribunya itu cukup untuk satu harinya. Ini adalah luar biasa kenikmatan. Selain kepuasan diri karena kita termasuk orang yang memberi, juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Membahagiakan anak istri, karena membahagiakan atau masukkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin adalah juga pahala. Idkhulu surur fi qalbil mu'min adalah juga sedekah atau pahala, ya subhanallah. Maka sungguh tidak ada kerugian, sungguh tidak ada istilahnya hal yang bernilai sia-sia. Semuanya pahala. Apalagi Nabi kita SAW telah menganjurkan kita untuk menikah. Tazawwaju al-walud wal-wadud. Untuk memilihnya adalah kriterianya agar yang al-walud, yang punya banyak keturunan, dan wadud, yang penyayang. Kenapa? Karena Nabi SAW akan senang, akan bangga nantinya dengan banyaknya umat di hari kiamat. Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sungguh aku senang atau berbangga nantinya di hadapan para anbiya dengan banyaknya umat. Subhanallah. Maka bagaimana kalau jomblo? Apakah dia bisa punya banyak anak? Kan enggak mungkin. Yang punya banyak anak adalah yang punya keturunan. Tentunya di sini maka dikasih tip, bahkan kiatnya bukan hanya memilih sembarang istri atau wanita, tetapi yang punya dua potensi ini, yaitu penyayang dan juga yang punya banyak keturunan. Bukankah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan khairu hadil ummah aksaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah yang terbanyak istrinya. Jadi orang, ya tentu di sini maksudnya ma'asyiral muslimin adalah yang terbanyak tentu dibatasi dengan syariat, yaitu cukup 4, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, ya. Nikahilah oleh wanita-wanita yang sendirian, ya, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau takut atau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka baru, ya, satu saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maka ma'asyiral muslimin, berarti di sini ada imtiaz, ya, ada suatu yang istimewa, kelebihan yang luar biasa, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang jomblo tentunya. Karena sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan yang terbaik dari umat ini adalah yang menikah tentunya, yang punya banyak istri, tentu istri yang sah, yang salehah, yang baik, ya, dan yang dididik dengan baik, bukan hanya sekedar keinginan menikah tetapi tanpa memberikan tarbiyah yang hasanah, yang salehah, atau mencampakkan begitu saja tanpa berinya nafkah. Tentu ini tidak tepat dan tidak benar. Ma'asyiral muslimin, kami mengajak, ya, bagi yang masih jomblo, mari segera untuk mengakhiri lajangnya. Sesungguhnya kenikmatan hari-hari rumah dimanapun berada bersama keluarga adalah ibadah, dan ibadah yang tidak dimiliki tentunya orang yang sendiri. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.